Iman dan percaya beda ya. Keimanan itu maksudnya gimana sih? Kan karena doktrin dogmatis ya, stres, depresi. Ini sifat dasar manusia, semua manusia punya sifat dasar ini dan ini tidak bisa dihilangkan. Tapi banyak dampak-dampak bahaya yang lainnya terhadap kehidupan kita. Dalam tanda petik, mohon maaf, dangkal lah gitu. Yang dilihat hanyalah pada permukaannya dan nanti relatif tidak menyelesaikan masalah sehingga masalah di kehidupan kita nanti muncul masalah baru bertumpuk-tumpuk dan sebagainya. Yang kedua, cara pandangnya dulu. Dan yang ketiga adalah lanjutannya, yaitu akhirat akhirnya menjadi orientasi. Dua hal ini disandingkan, ya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Yu'min billah wa yaumil akhir, ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur kabeh kita bisa seri lagi nih kali ini melanjutkan seri yang kemarin tentang salah satu sifat dasar manusia, yakni ajulan atau buru-buru. Ini sifat dasar manusia, semua manusia punya sifat dasar ini dan ini tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai sifat dasar ini muncul mendominan jiwa kita sehingga punya dampak-dampak buruk. Salah satu yang kita seringkan kemarin adalah salah satu contoh fenomena salah paham. Ini ya berasal dari sifat ajulan atau buru-buru yang sedang mendominasi kita. Nanti banyak dampak-dampak bahaya yang lainnya terhadap kehidupan kita. Termasuk salah satunya adalah analisa yang dalam tanda petik, mohon maaf, dangkal lah gitu. Permasalahan keluarga, permasalahan pergaulan, permasalahan kantor, permasalahan lingkungan dan yang lain dianalisa secara dangkal sehingga tindak lanjutnya adalah tidak pada sumber permasalahan atau tidak radikal pada sumber penyakitnya lah, hanya relatif terhadap gejala-gejalanya saja. Kemarin salah satu contoh kita ngasih ilustrasi misalnya sakit tipes misalnya ya. Sakit tipes ada gejalanya demam, badan panas. Badan panas akhirnya jadi pusing dan seterusnya, nah gitu kan. Ya model dari ajulan ini analisa yang dangkal ini hanya fokus pada, bukan fokus ya, yang dilihat hanyalah pada permukaannya gejala saja, yaitu oh ini panas, ini pusing, udah kasih obat turun panas, oh pusing, udah kasih obat pusing, sehingga selesai. Tapi ya gitu tadi, sumber penyakitnya, tipesnya tidak tergarap, tidak terterapikan. Nah kurang lebih kayak gitu ilustrasi ajulan atau sifat dasar ajulan ini yang buru-buru, analisisnya dangkal. Dan nanti relatif tidak menyelesaikan masalah sehingga masalah di kehidupan kita nanti muncul masalah baru bertumpuk-tumpuk dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan stres, depresi, mengakibatkan yang lain-lainnya lah. Allah dan Rasulnya sudah mengkabarkan solusinya, kemarin sudah kita sharingkan, yaitu puasa dan memperkokoh hari keimanan terhadap hari akhirat. Untuk puasa insya Allah akan kita sharingkan lain kali. Untuk saat ini kita sharing tentang memperkokoh keimanan hari akhirat. Kemarin juga udah pernah kita singgung sebentar ya. Iman dan percaya beda ya. Untuk masyarakat Indonesia lah dulur-dulur ya, relatif percaya akan adanya hari akhirat, relatif udah percaya mayoritas muslim lah gitu ya. Tapi yang kita bahas ini adalah keimanan. Keimanan itu maksudnya gimana sih? Nah, pertama gini, statusnya dulu. Percaya adalah karena adanya argumentasi. Jadi bukan, menurut hemat saya, bukan karena doktrin dogmatis ya, tanpa argumentasi ya gitu. Argumentasinya gimana itu monggo, masing-masing orang bisa jadi punya argumen, punya pendekatan, punya gaya pendekatan, gaya argumen yang beda-beda, monggo aja. Intinya silakan membangun dalam tanda petik menemukan adanya hari akhirat, hari kiamat itu adalah benar adanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ingin sharing salah satu pendekatan ya, salah satu aja. Mungkin nanti banyak pendekatan, silakan diperkaya. Kalau dari saya salah satunya gini. Ada satu sumber informasi, ringkesnya ini yakni Al-Quran, di mana sumber informasi ini terbukti bukan dari manusia, terbukti solid, valid, akurat ya gitu ya. Sehingga dari sumber informasi ini mengkabarkan tentang adanya hari kiamat, hari akhirat ya.
Sehingga konsekuensinya akhirnya ini menjadi sebuah informasi yang tidak terbantahkan lah, kurang lebih seperti itu. Ya ini salah satu contoh pendekatan yang dari saya lah. Mungkin dulur-dulur punya pendekatan-pendekatan lain, monggo sharing-sharing aja di komentar, silahkan. Ya tadi itu adalah statusnya, keberadaan hari akhirat masuk ke diri kita ilmui, akhirnya kita imani. Yang kedua, cara pandangnya dulu. Cara pandang ada dunia akhirat. Kemarin udah kita singgung ya. Dunia dan akhirat ini satu paket, satu rangkaian, satu sequence ya, satu sequence. Semua urusan di dunia ya nanti dilanjutkan di akhirat. Jadi tidak berhenti di dunia saja. Semua yang kejadian di akhirat adalah dampak akibat atau hasil dari tindakan-tindakan di dunia. Jadi harus kita melihatnya ini satu paket gitu. Nah kurang lebih cara pandangnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah lanjutannya, yaitu akhirat akhirnya menjadi orientasi. Orientasi segala urusan kita di dunia diorientasikannya ke akhirat. Makanya dalam beberapa ayat dan beberapa hadis dua hal ini disandingkan ya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Yu'min billah wa yaumil akhir ya gitu lah. Menjadi orientasi maksudnya gimana? Jadi sebagai contoh gini misalnya, saya rajin bersedekah, bagi-bagi bersedekah lah ya, ngasih sana, ini ngasih sana sini itu. Saya punya orientasi agar orang-orang yang saya kasih senang pada saya dicintai, saya disukai, saya populer, sehingga saya jualannya produk-produk yang saya jual akhirnya laku. Nah itu orientasinya sebatas urusan itu ya, katakanlah di dunia itu. Orientasi hanya dunia saja, sorry. Jadi ada aktivitas dalam tanda petik aktivitas seruan Allah, agama lah itu mungkin ya. Agama mungkin kalau banyak orang bilangnya gitu, tapi diorientasikan untuk yang dunia saja. Nah ini sayang, ini ada most probable tidak nyampe ke akhirat nanti dampak hasilnya gitu. Ya kita melakukan urusan di dunia, orientasikan ke akhirat. Jadi kita katakanlah melakukan kegiatan agama atau yang lain lah urusan dunia. Sedekah, katakanlah nanti mereka nggak cinta sama saya, malah benci sama saya, ya nggak apa-apa kan. Tapi insya Allah di akhirat dapat balasan yang dilipatkan oleh Allah. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi orientasi kita urusan akhirat. Termasuk urusan kerjaan misalnya, orientasi kita akhirat. Kita kerja ini adalah bagian dari ibadah karena mencari uang, mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, diri pribadi, untuk menambah harta di diri supaya jadi modal untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, gitu. Dengan pengharapan kepada balasan di akhirat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk orientasi akhirat ya. Insya Allah dengan memperkokoh keimanan pada hari akhirat ini punya dampak tadi meredam sifat dasar kita ajulan atau buru-buru, karena proyeksinya kita jauh sekali ke depan. Kalau ajulan kan proyeksinya dangkal sekali, jarak pendek lah, visibility-nya itu kecil, pendek sekali. Nah mungkin itu dulu yang ingin saya sharingkan kali ini, dulur-dulur. Terima kasih. Salam tahsin kolbu, supaya hati menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.